Ya, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan program yang bertemakan transportasi. Nah, jadi di sini nama programnya itu Transjakarta. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ardiansyah Darussalam. Oke, langsung ke library-nya yang di sini itu ada yang ketiga itu ada queue, di mana queue ini itu digunakan buat deklarasi priority queue, yaitu antrian prioritas seperti itu. Yang penting buat algoritma Dijkstra, karena di sini kita akan memprioritaskan simpul dengan jarak terpendek terlebih dahulu. Selanjutnya ada uh, unordered map, yaitu digunakan unordered ini digunakan buat peta hash, ya, dimana yang lebih efisien, dimana kita dapat menyimpan data dalam bentuk pasangan key value. Selanjutnya ada yang terakhir include another set, dimana ini digunakan buat set ya, untuk menyimpan data unik seperti itu. Lanjut ke fungsi atau kelas Transjakarta. Cuman di sini fungsi dalam public ini bisa dipanggil lagi fungsinya di luar public. Yang utama ini ada another, pada baris ini yaitu menyimpan graf rute bus. Jadi untuk adjust list ini buat struktur data graf yang berbobot. Jadi ini adalah peta pasangan key ke value. Lanjut ke baris kedua, ini buat ngecek apakah halte apakah halte ada dalam graf. Nah, di sini halte yang sudah di setting ya di sini yang udah di set, mengecek itu apakah ada atau enggak. Selanjutnya ke blok kode di sini itu fungsi menambahkan rute bus dengan waktu atau tempuh. Void add route, dimana pada baris pertama ini itu untuk menambahkan rute dari halte start, yaitu halte start ini awal dari kita berangkat itu sampai ke halte terakhir. Begitu juga baris kedua ini kebalikannya, karena di sini rutenya itu bersifat dua arah seperti itu. Lanjut berikutnya ini halte set, ya baris ini itu untuk menambahkan halte ke dalam set, ke dalam halte dari awal keberangkatan kita. Dan keduanya ini halte tujuannya, untuk menambahkan halte tujuannya. Lanjut ada di sini algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek. Jadi algoritma Dijkstra ini adalah nama algoritma yang ditemukan oleh si Escher Dijkstra pada tahun 1956, di mana algoritma ini itu digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya dalam sebuah graf berbobot, di mana bobot ini bisa berupa waktu, jarak, atau biaya lainnya. Jadi algoritma Dijkstra ini termasuk dalam kategori algoritma greedy, karena dalam setiap angkanya ini algoritma ini memilih
jalur yang tampaknya lebih pendek saat itu juga. Oke, jadi lanjut ke baris selanjutnya, if halte set. Nah, ini baris ini itu mengecek apakah halte asal dari pertama keberangkatan kita itu dan tujuannya destination ada di dalam graf atau tidak. Itu jika haltenya nggak ada, maka akan mengeluarkan output error. Itu salah satu atau kedua halte itu tidak valid, nggak ada. Lanjut ke unordered map string. Ini jaraknya itu jarak pendek ke setiap halte. Jadi si stand ini menyimpan jarak terpendek dari halte awal keberangkatan kita. Jadi ke setiap halte lainnya. Lalu lanjut ke bawahnya itu untuk mengacak rute. Ya, dari parent ini digunakan untuk melacak dari halte mana kita sampai ke halte tujuan. Seperti itu. Lanjut ke set jarak semua halte sebagai integer max atau tak terbatas. Jadi ini itu loop buat menginisialisasi jarak ke semua halte dengan nilai integer max. Distain start. Lanjut ke nah, di sini distain start. Jadi dimulai dari jarak 0 karena kita baru berangkat, belum ada track jalannya gitu. Jadi baru awal, maka jaraknya itu masih 0. Kalau misalkan sudah bisa dari Senayan ke Bundaran HI gitu kan dari Senayan kita masih 0. Kalau ke Bundaran HI baru sudah ada bobotnya, itu jaraknya seperti itu. Lanjut ke priority ke baris selanjutnya itu priority queue. Di sini itu adalah antrian prioritas yang proses simpul dan jarak pendek terlebih dahulu. Lanjut ke push ini itu masukkan atasan dari queue dengan jarak 0. Jadi masukkan halte awal kita ini dalam jarak 0 dan queue dengan jarak 0. Lanjut ke while pkmmt. Jadi ini itu buat loop utama dari algoritma Dijkstra. Jadi proses ini akan terus berjalan selama masih ada simpul untuk diproses di antriannya. Paki.pop ini untuk mengambil elemen dengan jarak terkecil atau bobot terkecil dari antrian. Selanjutnya ada garis ini itu, maka jika udah sampai halte tujuannya, maka programnya akan berhenti dan keluar dari loop. Lanjut for console. Kita ada halte yang sedang diproses. Jadi untuk pertama ini itu untuk mengecek dari setiap tangga dari halte yang sedang diproses itu, misalkan halte yang terhubung dengan halte terhubung dengan halte current gitu, current. Jadi kita bisa pakai halte yang ditemukan tuh lebih pendek seperti itu. Next, if this is right. Next, langsung kita ke sini itu jika ditemukan jarak yang lebih pendek. Jadi jika jarak
Jika jarak tetangga ini dihitung menambahkan waktu tempuh dari distance ditambah bobot yang lebih pendek dari jarak yang tercatat, lalu diperbarui jaraknya. Lanjut, ini push, masukkan tanggal dari priority queue. Jadi ini menambahkan tetangga dalam priority queue untuk diproses lebih lanjut. Next, distance. Nah, ini jika jarak tujuannya itu masih integer max, berarti tidak ada rute yang ditemukan dan program menampilkan pesan error. Seperti itu. Vektor. Sini ada yang vektor. Ini digunakan untuk melacak jalur terpendek dari rute asal dengan mengikuti parent. Lanjut for integer. Lanjut ke sini. Ini itu buat menentukan jalur terpendek dari asal ke tujuan dengan membalikkan urutan path-nya. Urutan path. Menentukan jarak totalnya di sini. Lanjut itu menampilkan, ya di sini itu buat menampilkan halte yang tersedia. Lanjut ke fungsi print menu. Jadi di sini ada tampilan menu. Lanjut ke integer main, di mana integer pilihan ini adalah sebuah integer, dan start ini atau halte awal keberangkatan kita sampai tujuan ini berbentuk string. Lanjut, di sini ada rute bus yang saya buat ya, tapi nggak berurutan juga, hanya asumsi aja ya. Jadi ada rute HI, Monas, dan lain-lain. Lalu dari sini menampilkan terminal makan menu, lalu menginputkan pilihan kita. Nah, di sini switch, jika pilihan pertama ini menampilkan halte, pilihan kedua itu memasukkan atau cari rute terpendek dengan memasukkan halte awal sampai halte tujuan. Lanjut ke case ketiga, ini keluar dari program. Jadi selanjutnya di sini saya akan mendemokan programnya. Nah, untuk yang pertama ini ada tampilan dari haltenya, dan di sini haltenya ada Cawang, Blok M, Senayan, dan seterusnya. Nah, di sini coba kita pilih menu kedua. Nah, sekarang terus asalnya itu misalkan Senayan, dan tujuannya itu ke Bundaran HI. Stasiun dari sini itu Senayan dan HI. Kenapa ada Senayan? Oh, ada salah. Senayan ke Bundaran HI. Nah, jadi rute pendek kita ada dari HI adalah Senayan, Sudirman, Gambir, Monas, Menahi, dan total jarak 37 menit.
Di sini saya udah buat sebuah grafnya gitu buat memperjelas dimana ini departemen dari Senayan lalu ke Sudirman, terus Gambir, dari Gambir ke Monas, dari Monas ke Bundaran HI dengan total 10 tambah 5, 15, 15, 30, tambah 15, 15, 30, dan tambah 7 jadi 37 menit. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.